Assalamualaikum Mams, apa kabar? Semoga Allah selalu melindungi kita ya. Karena hingga saat ini kita tahu bahwa penderita COVID-19 itu semakin meningkat. Tapi kita harus tetap tenang. Dan di sini ketemu dengan saya, Happy Mardiana, di program Cerdas Mendidik Buah Hati. Tapi seperti biasa, sebelum menonton video saya, silakan klik tombol subscribe serta lonceng yang ada di sampingnya supaya Mams tidak ketinggalan video-video berikutnya. Mams, di era pandemi ini memang berdampak ke semua hal ya, tapi kita ambil sisi positifnya saja. Karena pasti ada hikmah di balik ujian ini. Salah satunya, Mams bisa lebih banyak dekat dengan anak-anak di rumah, termasuk mengajarkan banyak hal untuk anak di rumah. Sesuai topik saya hari ini, yaitu parenting di era pandemi, tentang pentingnya mengajarkan anak menyayangi binatang. Oh ya, saat ini saya berada di Hotel Grand Trawas, Kabupaten Mojokerto. Sekarang sekitar jam setengah 7 pagi ya. Udaranya sangat sejuk di sini. Mams bisa lihat ya di belakang saya ini, view-nya sangat bagus Mams. Nah, itu ada bunga-bunga. Dan ada gunung juga ya, yaitu Gunung Petanggungan. Di video saya ini kurang kelihatan ya. Ini saya tunjukkan ya Mams ya. Gimana nih? Nah ini ya Mams ya. Tuh ada gunungnya Mams, ketutupan ya. Nah itu ya Mams ya. Ini adalah view di belakang saya. Masya Allah bagus banget ya. Oh ya, tentang menyayangi dan menghargai binatang itu sangat penting ya kita ajarkan ke anak-anak kita. Berdasarkan referensi yang saya baca, anak yang suka menyakiti binatang sejak kecil membawa kebiasaan buruk loh di kemudian hari, bahkan ketika dia dewasa. Banyak penelitian membuktikan bahwa anak yang suka menyakiti binatang cenderung berbuat kriminal di kemudian hari. Jadi, untuk membuat anak menyayangi binatang dimulai dari keluarga. Anak perlu kita ajarkan untuk menyayangi serta menghargai binatang sebagai sesama makhluk Allah di bumi ini. Nah, yang justru saya temukan nih, orang tua ada yang membiarkan anaknya menyakiti binatang seperti memukul, membanting, atau memegang hewan pada bagian ekornya. Bahkan kadang orang tua malah tertawa dengan tingkah anak tersebut, dianggap lucu dan ada pemakluman karena anak masih kecil. Karena meskipun anak-anak masih kecil, usia bayi pun kalau berbuat tidak baik, termasuk menyakiti binatang, harus langsung kita ingatkan. Tapi tolong diingat ya, supaya Mams memberitahu anak dengan cara yang tepat dan tanpa bentakan. Karena kalau anak berbuat salah tapi kita biarkan, itu akan jadi kebiasaan di kemudian hari. Dan tolong di sini supaya Mams selalu menerapkan pola asuh yang baik untuk anak-anak. Belajar menyayangi binatang adalah pendidikan karakter juga loh Mams. Ini akan membantu anak-anak menjadi anak yang baik. Mams sekali waktu juga perlu mengajak anak-anak ke kebun binatang supaya anak-anak kita kenalkan dengan banyak binatang, termasuk binatang buas yang berbahaya. Beri pengertian kenapa hewan buas tersebut harus hidup di kebun binatang. Jadi kalau kita refreshing, jalan-jalan ajak anak, bukan sekedar jalan-jalan aja ya Mams, tapi kita share pengetahuan juga ke anak-anak supaya dia belajar pada saat itu. Kemudian kita juga perlu memberi pengertian ke anak-anak tentang peran kita sebagai makhluk Allah. Ada manusia, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan yang saling membutuhkan serta saling menyayangi. Manusia membutuhkan ikan, ayam, sapi, kambing untuk dijadikan lauk yang kita makan sehari-hari. Kita juga butuh sayuran dari tumbuh-tumbuhan. Maka kita harus merawat dan menghormati semua makhluk Allah. Kita beri pengertian seperti itu ke mereka.
penghormatan terhadap satwa liar dan kebaikan terhadap hewan adalah hadiah ya, yang akan dibawa anak-anak kita sepanjang hidup mereka. Nah, Mams sekarang sudah tahu kan manfaat mengajarkan anak-anak menyayangi binatang? Jadi, sebagai orang tua di sini menjadi role model bagi anak. Oleh karena itu, selalu beri contoh yang baik ya ke anak. Itu tadi sharing dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Selamat berlibur. Terima kasih, Mams. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.